Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pada tahun 2022, penerimaan pajak di Indonesia itu melebihi angka 1.700 triliun rupiah atau sebesar 115,6% dari target penerimaan pajak tahun 2022. Tentunya hal ini merupakan suatu hal yang baik bagi penerimaan pajak di Indonesia, pemirsa. Dan bagaimanakah dengan tahun 2023 ini? Apa langkah atau strategi dari DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk bisa mencapai dari target penerimaan pajak tahun 2023. Dan pemirsa, untuk membahasnya saat ini kita sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Direktur P2 Humas DJP, Bapak Neil Maldrindor. Assalamualaikum, selamat malam Pak Neil. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Mona. Baik, sehat ya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Panel, ini tahun 2022 Indonesia ini dikatakan sukses ini Pak, atau melebihi target dari penerimaan pajak 115,6%. Dan ini menjadi selain menjadi kebanggaan, tentu juga menjadi PR kita untuk tahun 2023 agar penerimaan pajak ini bisa melebihi lah setidaknya dari target sebelumnya. Panel, tahun 2023 ini yang dikatakan isu resesi dan juga stagflasi ekonomi global tentunya berpengaruh juga terhadap kinerja kita dalam pengumpulan pajak 2023. Apa ini Pak langkah atau strategi dari DJP untuk memenuhi target penerimaan pajak 2023 Pak Del? Baik, terima kasih Mbak Mona, selamat malam para pemirsa. Jadi kami di Direktorat Jenderal Pajak untuk tahun 2023 ini mengemban target amanah sebesar 1.718 triliun. Nah, sebagai upaya untuk mencapai amanah target tersebut, tentunya kami harus memiliki satu strategi penerimaan di tahun 2023 yang akan dilaksanakan melalui dua kebijakan prioritas, yaitu yang pertama adalah bagaimana mengelola penerimaan yang bersumber dari kegiatan pengawasan pembayaran massa, ya. Dan yang kedua, kami juga mempunyai strategi terkait dengan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari kegiatan pengujian kepatuhan material atau biasa disebut dengan PKM. Dan kemudian juga kami di pemerintah juga tentunya tetap akan berusaha menjaga momentum implementasi Undang-Undang Harmoni Peraturan Perpajakan atau HPP beserta turunannya untuk terus memperkuat reformasi perpajakan melalui perluasan basis pajak, kemudian juga melalui peningkatan kepatuhan sukarela dan perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Dan selain itu juga pemerintah akan melakukan penguatan pengawasan terhadap wajib pajak yang telah mengikuti program pengungkapan sukarela. Di dalamnya juga ada program-program pengimplementasian NIK sebagai pengganti NPWP dan juga mengoptimalkan pengawasan kegiatan bisnis yang berbasis digital. Selain itu juga bisa kami sampaikan, kami juga telah mencanangkan reformasi perpajakan yang diinisiasi dengan melakukan pembaruan sistem administrasi perpajakan atau biasa kami sebut dengan PSAP atau ini juga biasa disebut dengan Cortex Administration System. Dan tentunya upaya lain yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan fokus pengawasan terhadap sektor-sektor yang tentunya quote and quote dia menikmati tingginya harga komoditas pada tahun 2022 dan juga sektor-sektor yang tidak terdampak normalisasi harga komoditas. Serta kami juga melakukan penguatan di dalam compliance risk management kami. Nah, ini kualitas datanya kami tingkatkan, juga pemetaannya pemetaan kemampuan wajib pajak ya. Dan kemudian juga kami lakukan konsolidasi proses bisnis di seluruh unit Direktorat Jenderal Pajak, serta tentunya kami melakukan optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga. Kira-kira demikian, Mbak. Kita juga tidak bisa memungkiri begitu Pak ya, dari program pengungkapan sukarela tersebut juga berkontribusi besar terhadap penerimaan dari pajak yang ada di Indonesia ini. Kalau tahun 2023 Pak itu sudah kita hapuskan. Lalu langkah dari beberapa kebijakan yang Pak Nel sampaikan tadi, mana yang menjadi fokus dari DJP Kementerian Keuangan Pak yang bisa kita maksimalkan di tahun 2023? Ya, terima kasih. Jadi memang di sisi ini pemerintah dihadapkan pada dua sisi mata uang ya.
Jadi di satu sisi ini harus mengoptimalkan penerimaan, menyehatkan APBN, tapi di sisi lain daya beli dan kesejahteraan masyarakat ini juga tentunya harus tetap dijaga. Nah, untuk itu APBN sendiri selain berperan sebagai alat penerimaan negara, juga berperan sebagai shock absorber ya atau penahan gejolak ketidakpastian ekonomi. Nah, peran tersebut tentunya diimplementasikan melalui berbagai program perlindungan sosial, Perlinsos, misalnya ada program Keluarga Harapan, kemudian ada program sembako, program pekerja, kemudian subsidi listrik dan yang lainnya. Nah, untuk tahun 2023 saja anggaran untuk program perlindungan sosial ini atau Perlinsos ini adalah sebesar 476 triliun ya. Nah, kemudian untuk di pajak sendiri ini beragam insentif perpajakan yang ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah ini diberikan oleh pemerintah. Misalnya seperti pembebasan pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi UMKM yang sampai dengan omset 500 juta. Ini tidak dikenakan pajak. Kemudian ada lagi pembebasan pajak untuk gaji yang tidak lebih dari 4,5 juta sebulan. Serta adanya perubahan lapisan tarif PPh wajib pajak OP dan lain-lain yang justru ini akan menguntungkan wajib pajak menengah ke bawah. Demikian. Tengah isu resesi dan berbagai hambatan atau gejolak di tahun 2023 ini bisa dikatakan panel tadi dari DJP Kementerian Keuangan sendiri sudah mengatur strategi agar bisa mencapai target penerimaan pajak 2023. Dan selanjutnya panel ini mengenai integrasi NIK jadi NPWP, Pak. Apakah ini bisa menjadi solusi untuk kebutuhan perpajakan atau bisa mencapai target juga nih Pak, salah satu langkah untuk bisa mencapai penerimaan pajak 2023 Pak? Ya, jadi integrasi NIK sebagai NPWP ya, ini memang menjadi sebuah kebutuhan dalam sebuah administrasi perpajakan dan tidak hanya administrasi perpajakan sebetulnya. Nanti secara besar ini juga mendukung kebijakan Satu Data Indonesia yang mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan juga terintegrasi termasuk administrasi perpajakan. Nah, untuk di perpajakan khususnya ini akan memperbaiki layanan, memberikan kemudahan kepada wajib pajak terkait dengan penggunaan NIK sebagai NPWP sehingga wajib pajak tidak lagi perlu untuk melakukan pendaftaran atau registrasi NPWP yang mungkin selama ini harus dilakukan. Kemudian juga ini untuk mendukung interkoneksi berbagai core system yang ada di instansi atau lembaga, kementerian, asosiasi, juga entitas-entitas non-publik ya, sehingga ini akan dapat mewujudkan layanan yang terintegrasi di satu pintu dan juga tentunya ini akan mendukung kebijakan pemerintah secara optimal. Dan tentunya ini memberikan kesetaraan dan juga mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Ya, Demikian. baik, kita sudah membahas beberapa langkah yang Bapak sampaikan tadi dan juga bagaimana integrasi dari NIK jadi NPWP ini dapat membantu solusi kebutuhan perpajakan. Lalu dari DJP sendiri pasti sudah melihat di tahun 2023 ini kira-kira faktor yang resiko apa saja yang potensial bisa mengganggu penghambatan penerimaan pajak tahun 2023 ini apa saja Pak Nel? Nah, kalau kita lihat resiko di tahun 2023 yang memiliki potensi dalam mempengaruhi penerimaan pajak di tahun 2023, tentunya yang pertama adalah harga komoditas ya. Ini berpotensi termoderasi karena tentunya kondisi ekonomi global yang cenderung fluktuatif. Kemudian juga harga komoditas tentunya sangat dipengaruhi oleh supply dan demand yang ada di seluruh dunia. Dan di saat harga komoditas turun tentunya ini juga akan mempengaruhi penerimaan pajak. Nah, sebagai negara eksportir komoditas seperti tambang dan pertanian, ini tentu kita di Indonesia akan juga terpengaruh. Kemudian ada lagi seperti kondisi geopolitik ya, yang secara global ini tentunya ini juga penuh ketidakpastian karena seperti kita lihat perang Ukraina dengan Rusia yang belum kita tahu kapan akan berakhir. Kemudian juga kondisi-kondisi penyebab lainnya yaitu beberapa penerimaan seperti program pengungkapan sukarela yang tahun lalu ada, mungkin tahun ini program itu sudah tidak ada, dan tentunya juga windfall profit dari harga komoditas
ini tidak akan terulang lagi di tahun 2023. Demikian. Program pengungkapan sukarela yang menjadi pertanyaan banyak orang juga, Pak Nel. Apabila di tahun 2023 ini kan sudah tidak ada lagi program pengungkapan sukarela, dan apabila nanti ada wajib pajak yang ketahuan begitu Pak menyimpan hartanya di luar negeri, seperti apa tindakan yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Pak Nel? Ya, jadi sebetulnya pengawasan kepatuhan pajak ini secara umum kami sudah terus lakukan, baik yang program maupun tidak program ya. Dengan cara kami tentunya membandingkan atau membandingkan data yang telah dilaporkan oleh wajib pajak dengan data pihak ketiga yang kami terima. Data pihak ketiga yang kami maksud sini, kami memiliki data dari instansi lainnya, dan juga kemudian kita sudah meratifikasi adanya pertukaran data secara otomatis secara internasional atau biasa disebut AIOI ya. Nah kemudian juga untuk PPS, apabila yang ada harta yang sudah belum diungkap ya, nah ini tentunya harta ini akan dikenai PPh final sesuai DJP. Ya, silakan. Ya. Dan kemudian DJP berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang HPP tersebut, dan ini agar tercipta rasa keadilan bagi seluruh wajib pajak. Ini penting. Tahun 2022 apakah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 Pak, dan bagaimana nantinya di tahun 2023 kalau kita melihat angka tersebut, Pak Nel? Kalau kita bicara kepatuhan Wajib pajak. formal ya, dalam arti pelaporan SPT ya yang sudah bisa kita lihat year on year ya, itu data yang kami miliki sampai dengan periode yang sama itu kurang lebih tumbuh sekitar 26% gitu. Jadi memang ada alhamdulillah ada peningkatan dari tingkat pelaporan para wajib pajak. Demikian. Salah satu angin segar juga Pak ya, di tahun 2023 kita bisa mencapai target penerimaan pajak untuk Indonesia. Mudah-mudahan Baik, kita baik. akan sama-sama. Baik, terima kasih Pak Nel Madrin Nur selaku Direktur P2 Hubas DJP telah berdiskusi bersama dengan Kominfo Newsroom pada malam hari ini. Kita akan tunggu lagi Pak informasi selanjutnya mengenai bagaimana DJP ini selalu mengawal penerimaan pajak di Indonesia. Terima kasih Pak Nel, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.